biasanya penelitian itu cenderung penelitian etnografi atau tabel data yang dikasih itu lebih kepada bercerita terus apa yang terjadi di lapangan. Cuman di penelitian ini agak kurang terinci, mungkin kata-katanya gitu Pak, karena dia cepet, cuman inti-intinya saja gitu Pak. Oke. Berdasarkan yang saya baca ya Pak ya. Ya. Ketepatan penelitiannya sejauh ini sudah cukup tepat, seperti ruang lingkup yang dipilih, sifat pemilihan sifat dan lain sebagainya sudah cukup tepat. Terus untuk kesimpulan yang terakhirnya menarik karena orang jarang membahas soal meme apalagi untuk bahan penelitian. Ya. Terus kalau misalkan Bapak kemarin kan bilang kalau misalkan mau dikasih nilai berapa? Ya. Saya kasih nilai A- karena ada hanya sedikit yang bisa diperbaiki. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Dia masuk ke jurnal Sinta berapa? Sorry Pak. Dia jurnalnya apa namanya? Namanya itu fenomena meme di media sosial, studi etnografi virtual posting meme pada pengguna media sosial Instagram. Jurnalnya nama apa? Namanya apa jurnalnya? Dikirim di mana dia? Jurnal apa? Oh, di mana? Saya ambil dari ini Pak, Google Cendikiawan. Apa sih bahasanya? Dia kan di atasnya di jurnal apa? Kan ada tuh jurnal apa? Dia masuk ke jurnal apa itu? Itu lihatnya di mana Pak ya? Sebentar. Di atas, kalau Anda lihat pakai Google Drive kan sebelah kanan Anda bisa copy kan? Bisa save kan? Nah, terus kan kelihatan dari jurnal apa. Nanti pas laporan Anda tulis ini nama jurnalnya apa, kan pertama deskripsinya begitu yang pertama. Siapa dia, judulnya apa, di jurnal apa, ditulis di situ. Baru kamu kasih penilaian gitu. Oh, di sini kok nggak ada ya Pak ya? Harusnya ada. Jadi gini ya, semakin kecil angkanya, itu semakin ketat jurnalnya. Jadi kalau jurnal 1, itu biasanya dalam bahasa Inggris. Sinta 1. Kalau Sinta 2, itu setengah-setengah. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Tapi dia lebih ketat. Sinta 3, biasanya bahasa Indonesia. Sinta 4, 5, 6, itu makin ringan, makin nggak terlalu berat. Ya. Jadi apalagi kalau dia masuk Sinta 2, wah keren banget tuh. Keren banget. Saingannya tinggi soalnya. Ya. Tolong Jason dilengkapi ya. Nama jurnalnya. Saya soalnya bingung. Coba lihat. Sudah terlihat Pak? Belum. Di atasnya? Di atasnya ini Pak. Bawahnya tuh ada. Coba. Nama jurnalnya nggak? Tuh di atasnya tuh. Mana? Apa tuh? Coba www coba. Bisa lihat coba. Nih, jurnal Sosioteknologi Desember 2015. Aduh. Oh, siap. Ini apa ya? Iya, itu. Oke. Coba cek, itu Sinta berapa? Coba cek nanti di Google lah ya. Kalau dia Sintanya tinggi, Sintanya maksudnya 1, 2, ya Anda harus kasih penilaiannya lumayan. Karena susah masuknya. Ya. Sinta itu apa? Ya, kemarin udah dijelasin. Lo cari sendiri dah sih. Oke. Sorry, Pak. Udah capek-capek ngejelasinnya. Kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Oke, atau Pak. Bukan? Atau enggak? Jelasin kan? Dijelasin ya, Pak? Iya, kayaknya udah kok. Ya, oke, ya, tolong ditambahin di atasnya deskripsi tentang jurnalnya, baru analisis Anda, ya. Pak, ini jurnalnya ini ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Itu bulan Desember 2015. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Udah. Stop share. Oke. Berikutnya nggak kalah penting dan nggak kalah keren nih ya. Marcella Leonardo. Benar ya namanya ya? Leonardo ya, apa ini? Leonardo DiCaprio apa Leonardo apa? Leonardo aja, Pak. Oh. Dulu papanya atau mamanya penggemar Leonardo jangan-jangan. Oke, silakan. Oke, Pak. Jadi kan ada beberapa soal yang Bapak berikan kemarin. Nah, untuk jadi pertama itu mengenai kesesuaian topik. Nah, jadi untuk jurnal yang disusun oleh namanya dulu, deskripsi jurnalnya dulu. Dia jurnal apa, siapa pengarangnya, coba. Ya, ini baru mau Pak. Jadi jurnal yang disusun oleh Asbari M dan kawan-kawan ini mengangkat judul
bekerja sambil kuliah dalam perspektif self-management, studi etnografi pada karyawan etnis Jawa di Kota Seribu Industri Tangerang. Nah, Boleh. jadi ini masuk ke jurnal pendidikan. Nah, dalam judul tersebut, kita juga bisa lihat nih sebenarnya peneliti ini ingin melakukan praktik penelitian etnografi terhadap mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah dalam perspektif self-management. Nah, karena kan kita juga tahu nih kalau misalnya penelitian etnografi itu peneliti akan terjun langsung dan mengamati suatu kelompok atau komunitas dan memusatkan perhatian pada keyakinan, tingkah laku, bahasa ataupun nilai-nilai dalam kelompok tersebut. Nah, jadi dari penjelasan ini sebenarnya juga bisa memperjelas kalau topik yang diambil oleh peneliti ini sudah sesuai. Kalau menurut saya juga seperti itu, Pak. Karena bisa dilihat dari judulnya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai perspektif self-management yang diterapkan oleh karyawan etnis Jawa. Penelitian yang mengarah pada etnis Jawa ini telah menyimpulkan bahwa peneliti mengambil topik yang sesuai untuk etnografi. Nah, terus juga dalam jurnal tersebut juga dijelaskan secara detail bahwa peneliti terjun langsung dalam melakukan penelitian di Kota Seribu Industri Tangerang. Kemudian untuk immersion ya, tipenya immersion ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian untuk metode pengumpulan data di sini mereka pakai penelitian data terbuka. Jadi ya, peneliti melakukan field research yang sumber datanya diambil dari subjek penelitian secara langsung di area penelitian, yakni di Kota Seribu Industri Tangerang. Peneliti melakukan penelitian etnografi dengan menerapkan teknik observasi partisipan, interview secara mendalam, analisis dokumen, dan FGD. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di STMIK Insan Pembangunan Tangerang yang kuliah sambil bekerja, dan karakteristiknya mereka ini beretnis Jawa dan sedang tidak mengikuti organisasi. Pada sampel ini, metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara dan mereka menggunakan wawancara semi terstruktur, Pak. Jadi subjek dapat memberikan jawaban bebas dan tujuan wawancara pun tetap dapat tercapai. Kemudian teknik analisis yang digunakan, mereka ini pakai model dari Mills dan Haberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data yang mereka gunakan ini ada yang data reduction, data display, dan verification. Pakai Haberman ya? Haberman ya? Oke. Iya, Pak. Yang Mills dan Haberman. Itu yang mereka gunakan. Terus untuk hasil penelitiannya, jadi self-management ini dapat ditinjau melalui pengelolaan perasaan, pikiran, maupun perilaku manusia. Dalam penelitian mengenai self-management pada etnis Jawa di wilayah Kota Seribu Industri Tangerang, didapatilah beberapa hasil berikut ini. Ini sebenarnya ada saya tulis banyak sih, Pak, tapi intinya intinya itu karyawan etnis Jawa berusaha menyeimbanggi antara kuliah dan bekerja. Jadi semua partisipannya itu bilang kalau mereka selalu berusaha untuk mengatur waktu antara tenaga, keuangannya, dan untuk hal-hal yang berguna. Untuk nilai jurnalnya, di sini secara keseluruhan, jurnal dengan judul Bekerja Sambil Kuliah dalam Perspektif Self-Management, Studi Etnografi pada Karyawan Etnis Jawa di Kota Seribu Industri Tangerang, ini saya kasih nilai A sih, Pak, sebenarnya. Nah, hal ini dikarenakan menurut saya topik yang dipilih oleh para peneliti ini sudah sesuai dengan konsep etnografi, di mana mereka meneliti sekelompok karyawan bersuku Jawa di Kota Seribu Industri Tangerang. Terus juga metode penelitian yang dilampirkan oleh para peneliti juga sangat lengkap dan jelas. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan juga sudah sesuai, karena mereka menggunakan model analisis dari Mills dan Haberman. Hasil penelitiannya juga sudah jelas dan rapi, yang merujuk pada kesimpulan bahwa karyawan atau mahasiswa etnis Jawa yang bekerja sambil berkuliah mampu melakukan self-management dalam hal mengelola perasaan, perilaku, dan pikirannya dengan caranya masing-masing. Oke, sampai itu aja, Pak. Terima kasih. Mantap. Bagus ya, lebih lengkap ya. Seperti Jason, tolong dilengkapi ya seperti ini. Juga tadi, tapi yang jelas di depannya ada deskripsi ya. Divisi jurnalnya namanya apa, siapa yang bikin, tanggal berapa gitu ya, halaman berapa, jadi lebih jelas ya. Oke. Yang terakhir bukannya nggak penting juga, makin lama makin penting ya. Oke, silakan yang terakhir. Ya. Oke, saya Pak. Iya dong. Oke, jurnal yang saya pilih itu Jurnal Ilmu Komunikasi dari Desember 2019 dengan judulnya itu Literasi Digital dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth. Penulisnya itu Puji Rianto dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Pak.
Jadi yang pertama itu topiknya, si peneliti ini itu menggunakan online etnografi, Pak. Jadi dia tuh meneliti kumpulan alumni universitas di Yogyakarta dan fokusnya itu di grup WhatsApp, Pak. Oke. Ya, konteksnya. Etnografi digital dong. Iya, Pak. Ya, oke. Terus? Lalu pas dia menelitinya tahun 2019 itu pada masa konteks pemilu 2019, Pak. Oke. Jadi untuk topik yang dipilih oleh peneliti ini sesuai dengan ciri peneliti etnografi itu sudah sesuai karena dia itu berfokus pada komunitas, yaitu komunitas alumni universitas di Yogyakarta. Lalu adanya imersi, penulis juga secara langsung masuk ke grup tersebut gitu dan dilakukan pengamatan secara langsung, walaupun langsungnya itu secara online. Nah, lalu untuk jenis penelitiannya itu dia penelitian terbuka. Sebenarnya itu si peneliti ini tidak menulis secara langsung kalau dia itu penelitian terbuka, cuma karena peneliti itu memberitahu bahwa dia ikut dalam kegiatan percakapan yang terjadi, memberikan komentar dan juga memberikan tanggapan di grup tersebut. Jadi saya menganggap bahwa peneliti tersebut melakukan peneliti secara terbuka seperti itu. Dan untuk metodenya juga sudah dia peneliti jelaskan di bagian metodologi. Untuk analisis datanya, peneliti sudah membahas dengan objektif karena sesuai dengan ciri etnografi harus menggunakan sudut pandang ketiga. Dan dia juga sudah menjelaskan dengan objektif dengan sudut pandang ketiga dengan membahas dari kedua sisi, Pak, dari pendukung yang calon nomor 1 dan nomor 2. Jadi peneliti itu melakukan penulisan ulang terhadap chat yang ada di grup, lalu dibahas satu persatu seperti itu. Lalu untuk hasil penelitiannya itu, peneliti menemukan bahwa berita-berita hoax yang tersebar itu bukan karena adanya kurangnya etika media sosial, tetapi berita hoax yang tersebar itu bukan karena kurangnya literasi digital, tapi kurangnya etika media sosial, seperti itu. Untuk nilainya secara keseluruhan saya memberikan A, itu di atas 85, karena teorinya sudah dijelaskan dengan baik, dan sudah sesuai juga dengan etnografi, tetapi menurut saya masih ada beberapa penjelasan yang kurang seperti itu. Oke. Ya, kita applause dulu ya, kasih applause buat teman-teman ya, luar biasa. Iya, kita kasih applause dulu ya. Oke. Jadi kelihatan sekali ya, memang kenapa sih saya memilih jurnal? Kalau jurnal itu pasti ada kriterianya, ya. Kalau skripsi kan tergantung kampusnya. Kalau kampusnya bagus ya bagus, kampusnya asal-asalan ya asal-asalan. Jadi jurnal akan lebih terinci karena dia harus diedit ya, atau dikasih masukan oleh reviewer. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak dengan tugas kemarin? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang nggak ngerjain nggak? Lo jujur aja nih, kalau nggak ada yang ngerjain, ada yang nggak ngerjain nggak? Halo? Semua ngerjain ya? Ya ilah, ditanya kagak jawab. Kerjain, Pak. Nah, yang ngerjain coba dikasih reactionnya, dikasih apa kayak mau dikasih apa? Tanda cinta, boleh tanda trompet, boleh tanda orang nangis juga nggak masalah. Oke, saya mau lihat nih mana yang belum nih. Wih, ini nggak ada nih. Ivanka nggak bikin? Bikin, Pak. Tadi udah reaction-nya. Bentar, jangan dihapus dulu. Reactionnya jangan dihapus dulu. Sebentar saya mau ngecek. Reaction hilang sendiri, Pak. Ya sabar makanya. Ya oke. Julfa. Julfa. Halo. Julfa nggak ada nih, nggak ada reactionnya. Henry Layardi. Oh ada. Julfa mana nih Julfa nih? Julfa sama Jalfa. Jalfa. Jalfa ngerjain Pak, tapi yang skripsi tadi. Oh iya berarti tetap salah ya. Putri.
Putri, kalau ini kemana nih Putri nih? Panggilan pertama buat Putri Cahyani. Panggilan kedua buat Izin ke toilet itu dia chat Bapak di chat Pak. oh ya udah, saya belum lihat chatnya. Kalau Julfa ke toilet juga. Permisi Pak, Julfa. Oh iya ke toilet semua ya udah. Nanti saya tanya dia. Oke ya. Oke, iya. Oke ya. Jadi apa itu studi fenomenologi? Ini studi yang menurut saya keren gitu ya. Kalau menurut saya kualitatif itu selain studi kasus ini bisa dipilih. Ya. Pilihan utama anak-anak UMN itu biasanya studi kasus. Nomor 2 fenomenologi. Nomor 3 studi teks, bisa pakai semiotik. Nomor 4 etnografi itu belakangan biasanya. Kenapa kira-kira Cecilia Angelika? Kenapa kira-kira? Kurang tahu Pak, kenapa Pak? Karena paling enak Pak, etnografi Pak. Etnografi malah dihindari, tahu. Oh, maaf Pak. Oh, makanya dengerin. Aduh nih, kelangotan juga nih bahasa Tangerang ya. Kelangotan itu wajahnya ada di Zoom, tapi pikirannya ada di kafe mana gitu. Gitu artinya apa? Nggak konsen kalau bahasa Inggrisnya. Tidak konsen, no konsen. Benar nggak tuh no konsen? Oke ya. Oke deh, yang tahu aja deh. Fiona Angelina Setianoto. Wih deh. Ya Pak. Namanya aja udah menunjukkan dia setia. Fiona yang mana tuh? Fiona yang mana? Fiona yang setia. Wih, Angel tuh malaikat. Jadi Fiona, malaikat yang setia. Keren banget judul namanya. Keren tuh kalau namanya tuh keren ya. Oke, coba. Angel, gimana? Kenapa sih? Pak? Kenapa anak-anak UMN tuh banyak pilihnya studi kasus? Nomor 2, fenomenologi. Ketiga, studi teks kayak semiotika gitu. Yang etnografi jarang. Kenapa kira-kira? Kalau menurut saya Pak, kalau dari baca yang kemarin itu, kalau etnografi kan harus ada immerse-nya gitu Pak. Harus kayak jadi bagian dari, masuk ke komunitasnya gitu lah anggapannya. Sedangkan itu lumayan memakan waktu juga gitu kan. Dan ya menurut saya memakan waktu sih kalau dari perspektif saya begitu Pak. Mungkin itu kenapa akhirnya mereka lebih pilih studi kasus atau mungkin fenomenologi gitu. Yang bisa lewat wawancara gitu. Jadi kalau etnografi itu memang membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi kalau ada mau niat extend, mendingan pakai etnografi ya. Kalau niatnya nggak mau extend, pakai studi kasus bisa 6 bulan. Kalau etnografi 6 bulan kadang-kadang belum cukup. Ya, karena dia misalnya ada yang di Kalimantan tuh ada upacara tertentu ke sana. Itu ya harus 6 bulan tuh benar-benar ini ya. Biayanya mahal, biasanya agak sulit gitu ya. Jadi kalau etnografi, carilah tempat yang nggak terlalu jauh dari rumah. Supaya biayanya nggak terlalu mahal. Misalnya kamu etnografi misalnya etnografinya di Baduy, kan nggak terlalu jauh ya. Atau etnografi digital, jadi nggak perlu kemana-mana, cuma nongkrongin komputer. Itu bisa, ya. Oke. Nah, ini pilihan nomor 2 nih. Sering banget fenomenologi. Kenapa sih? Ya, karena fenomenologi itu yang menjadi subjek itu bisa orang biasa. Nggak harus orang terkenal, nggak harus kelompok etnis. Jadi bisa juga mahasiswa juga bisa dijadikan yang penting adanya pengalaman hidup yang terkait dengan konsep atau fenomena tertentu. Ya. Jadi sebagai metode kita memperoleh teori yang benar, ya, berasal dari kata fenomenon, artinya yang mengejala, yang menempatkan diri. Jadi cari fenomenologi yang memang lagi nge-in, trending. Misalnya ya,
saya bingung banget ini ya. Ada istilah no child. Ketika mau kawin mereka sepakat pasangan muda itu bilang no child relation. Keren kan? Dengar nggak? Jadi mereka nggak ngomongin harus punya anak. Jadi kalau mau kawin sama saya, jangan maksain saya punya anak. Ada itu. Itu kelompok no child apa pokoknya dia ada itu kelompoknya. Mungkin Anda pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Ada, Pak. Iya. Free gak sih Pak namanya? Iya, child free. Pokoknya no child lah. Jadi dia komitmennya jangan maksain gue hamil. Jangan maksain gue punya anak. Gitu. Lu boleh berhubungan sama saya tapi jangan maksain saya harus menikah. Harus punya anak. Dan mereka sepakat tidak punya anak. Keren ya? Nah, itu fenomena yang terjadi. Apalagi contoh lagi fenomena kayak apa lagi? Contohnya, yang lagi ngetren, apalagi? Ibu yang memilih dia single parent. Dia nggak butuh laki-laki, dia butuhnya cuma duitnya, misalnya. Jadi dia cerai, suaminya bilang, gimana nih? Nggak apa-apa, lu boleh kagak ada, yang penting duit lu kasih ke anak gue. Nah, itu ada fenomena kayak gitu. Kira-kira nih, Eredita, pernah nggak ada fenomena yang lagi yang menarik gitu? Apa kira-kira? Fenomena sekarang ini, Pak. Iyalah, masa besok? Apa ya? Aduh. Berarti besok, harusnya ini ya, kalian tuh nggak biasa membaca ya, bahan-bahan yang sudah dikasih di Google Drive ya. Bacain dong semua, biar nggak enak diskusinya. Kagak ya, kalau nggak disuruh baca, kagak baca ya. Padahal udah saya kasih di Google Drive loh, cuman fenomenologi itu tahun lalu sebelumnya itu pertemuan ke-6. Ya, karena dia pertemuan ke-4 dan 5 itu ngomongin soal etnografi gitu. Sekarang dipadatkan. Oke. Jadi Eredita apa? Oke. Kalau enggak Pascalia lucecita. Emang Iya, hujan? Pak. Emang hujan di kamar kamu? Kok pakai jas hujan? Enggak, Pak. Kenapa? Lagi ini, Pak. Lagi apa? Lagi bad hair day, Pak. Apa? Bad hair day, Pak. Apa tuh? Nah, ini fenomena juga nih. Apa tuh? Saya baru dengar. Bukan, Pak. Itu saya memberikan alasan kenapa saya pakai ini. Ya, kenapa? Rambutnya lagi kusut, males disisir. Oh, itu fenomena tapi pribadi ya. Kalau Iya, fenomena itu yang dilakukan oleh banyak orang. Kayak tadi ya. Iya, Pak. Ada tuh, Pak. Fenomena satu. Car free day, Pak. Itu fenomena bukan, Pak? Wah, itu mah mobil. Iya, maksudnya hari tanpa mobil, Pak. Dilakukan banyak orang. Boleh sih, tapi nggak terlalu ini ya. Kalau itu perilaku sih yang lebih diutamakan. Kalau itu kan aturan berlalu lintas aja sih. Tapi kalau free child itu memang fenomena. Kesepakatan mereka. Keren loh. Itu budaya lagi. Misalnya lagi androgini. Pernah dengar nggak androgini? Itu juga bisa jadi fenomenologi. Misalnya laki-laki yang dia mau tampil seperti feminin. Tapi dia laki-laki, bukan waria ya. Tapi dia gayanya emang gaya perempuan, tapi bukan perempuan. Beda dengan banci. Kalau banci, laki-laki yang berpura-pura sebagai perempuan. Itu banci. Ya. Kecuali kayak model Dorce. Dorce itu apa? Laki-laki yang pengen jadi perempuan. Beda lagi. Kalau waria, aslinya laki-laki. Dia cuma karena mau cari duit aja. Hati-hati, kalau warianya badannya juga sterk. Sterk itu apa ya bahasa Indonesianya? Kuat. Ada ototnya gitu. Laki-laki banget, banyak waria yang laki-laki banget. Oke ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Ilmu tentang fenomena atau pembahasan tentang suatu yang menampakkan diri. Yang Maaf, kelihatan. Apa lagi? Slide-nya nggak jalan. Iya, Pak. Bilang dong.
Ini Emang baru udah nyadar jalan. Kak ini. Tapi nggak kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan yang slide itu Pak, nama-nama dosen. Astagfirullah. Kenapa nggak bilang sih ini nih? Ini fenomena juga nih. Udah. Udah belum? Kelihatan nggak? Nah, sudah Pak. Ini jalan nggak nih? Aduh, dari tadi kalau tahu gitu mah jalan dong. Anda bilang dong. Jalan nggak? Jalan Pak. Jalan Pak. Aduh, tadi kenapa ya? Waduh, tadi ini doang. Ini doang tadi. Betul Pak. Ya sudah. Kita bicara ke nomor 4 ya. Jadi fenomena itu ilmu tentang fenomena atau pembahasan tentang sesuatu yang menampakkan diri, yang kelihatan, yang jelas gitu ya. Misalnya dari perilakunya kelihatan. Misalnya ya, fenomena anak sekarang coret-coret, bikin tato, misalnya bikin tato di wajahnya. Hidungnya ditato. Pakai apa tuh yang kayak orang dari India itu pakai namanya apa? Hidungnya atau tangannya dikasih rajah kayak gitu. Ya. Atau yang parang itu tatonya di tempat-tempat tertentu yang mungkin rahasia gitu ya. Nah, itu fenomena. Ya. Terus yang menambahkan diri bisa manusianya, bisa gejala sosial, budaya atau objek ya. Objek ya, objek yang dapat dikatakan ini bukan objek ya, tapi objek yang dapat dikatakan sebagai objek kajian fenomenologi. Fokus pada penelitian apa yang sama umum dari semua partisipan. Jadi nggak cuma pribadi. Kalau tadi kan dia terpaksa pakai jas hujan karena nggak mau ngeliatin rambutnya yang kusut. Nih si Pascalia. Saya pikir di rumahnya dia rumahnya di kolam, jadi ada air gitu. Tiba-tiba dibanjirin air gitu. Kira dia hidup sama mamalia atau binatang-binatang yang hidup di air. Ternyata dia cuman nggak mau memperlihatkan rambutnya yang kusut. Nah, itu nggak bisa dijadiin fenomena, Mas Alia. Kecuali semua mahasiswa berperilaku kayak Anda. Ada komunitasnya pakai kuning juga sama-sama. Nah, itu baru. Ya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Mengerti Pak? Jadi nggak bisa sendiri aja. Fenomena itu nggak bisa yang menonjol pada orang tertentu aja, nggak bisa. Dia harus ada dari beberapa partisipan. Ya, jelas ya di sini ya. Nah, kata kuncinya adalah pengalaman hidup. Yang ditanya itu pengalaman hidup mereka. Nah, tujuannya itu mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Jadi nanti ini ada gejala baru nih kayak tadi ya. Kok mereka kawin kok nggak mau punya anak. Nah itu kan gejala yang baru, fenomena yang baru. Dilakukan oleh beberapa orang yang sama. Nah, reduksi fenomenologis itu adalah sebuah sikap menyisihkan pengalaman pada pengamatan pertama. Ya, setiap pengalaman pribadi yang bersifat indrawi dan subjektif disaring. Jadi jangan-jangan bukan karena mungkin akan dapat sesuatu yang lebih dalam. Bukan karena untuk melegalkan ini ya, mungkin pengen misalnya saya nggak punya anak supaya puas-puasan lah jadi suami istri biar nggak ngurusin anak. Bukan itu kali. Tapi mungkin kalau ditanya lebih dalam mungkin beda. Misalnya komitmen mereka untuk tetap kerja keras dulu. Bisa aja kan dia menunda punya anak. Itu kan kesepakatan aja kan, bisa aja kesepakatan namanya aja orang hidup ya. Kesepakatan bisa berubah, bisa nggak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Kecuali hukum. Kalau hukum itu nggak bisa berubah. Nah, jadi deskripsi dalam studi ini terdiri dari apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Ya, kalau studi kasus apa? Di Buntania Buntana. Kalau studi kasus apa? Hah? Pertanyaan apa? Maksudnya?
Kan kalau fenomenologi dia biasanya bertanya apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Kalau studi kasus apa? Lupa ya. Aduh, pada lupa ya. Kasus itu how dan why. Mengapa dan bagaimana, bukan apa. Ya, tolong ya. Jadi kesimpulan dari studi ini adalah studi tentang pengalaman dari seseorang, pandangan bahwa pengalaman ini bersifat sadar dan pengembangan deskripsi tentang esensi dari pengalaman ini. Ya, jadi pengalaman itu bukan penjelasan atau analisa, tapi lebih ke arah pengembangan deskripsi dari pengalaman seseorang. Kita tidak perlu menilai, ya. Ya namanya pengalaman seseorang. Apakah salah? Tidak salah, nggak usah dikait-kaitin dengan nilai-nilai yang ada, ya. Jadi ciri-ciri utama dari fenomenologi yang pertama, penekanan pada komunema yang berdasarkan sudut pandang konsep atau ide tunggal. Jadi jangan banyak-banyak idenya, ya, tentang bagaimana misalnya mereka pola perilakunya, pola komunikasinya, pola hubungan, ya. Terus exploratory telah mengalami fenomena tersebut. Terdiri kelompok heterogen yang terdiri dari 3 sampai 15 individu. Minimal 3 orang ya. Nggak bisa cuma 1. Kalau fenomenologi itu harus minimal 3. Jadi pembahasannya menelusuri pengalaman hidup dari individu dan bagaimana mereka memiliki pengalaman subjektif dari fenomena tersebut maupun pengalaman objektif dari sesuatu yang sama dengan orang-orang lain. Nah, pengalaman yang dialami oleh peneliti fenomena ini sebaiknya dikurung atau disingkirkan. Nah, lihat ya. Jadi kita itu walaupun kita punya pengalaman ya, ketika kita meneliti fenomena, jangan dipaksain kita tanyain ke yang kita tanya. Misalnya gini, Anda pendukung orang yang punya anak banyak misalnya ya. Pendukung banyak anak, banyak rezeki. Nah itu kan fenomena juga, iya nggak? Jangan dipaksain, misalnya ketika wawancara, kamu kenapa sih nggak punya anak, kan punya anak, banyak anak, banyak rezeki. Nah kalau Anda bertanya kayak gitu, itu udah sama aja Anda punya penilaian dan itu dikasih ke dia. Nggak perlu, ya. Jadi harus, kita nggak perlu ada nilai-nilai kita yang dicoba dimasukin. Jadi kalau perlu, nilai-nilai kita itu dikurung atau disingkirkan pada saat penelitian. Jadi bebas nilai ya, jangan ada memaksakan diri, gitu ya. Terus kemudian langkah-langkahnya, yang pertama mengintuisi, artinya mengkonsentrasikan atau merenungkan secara penuh fenomena itu. Yang kedua menganalisis, mencari atau menemukan unsur-unsur atau bagian pokok dari fenomena. Dengan kata lain menemukan, jadi dengan kata lain menemukan apa yang mau dicari. Tali temali, ya, hubungan yang keren, yang korelasi yang pas gitu ya, antara bagian-bagian atau unsur yang terdapat dalam fenomena tersebut. Baru kemudian menjabarkan, menguraikan fenomena yang telah diintuisi dan dianalisis itu agar fenomena tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Oke. Jadi fenomenologi itu menggali secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya. Sasaran utama penelitian adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan. Metode ini melibatkan pemeriksaan secara rinci terhadap dunia kehidupan partisipan. Nah, jadi pendekatan ini berusaha mengeksplorasi pengalaman personal dan menekankan pada persepsi atau pendapat personal seorang individu tentang objek dan peristiwa. Oke ya. Jadi ada 2 jenis tipenya. Pertama, kalau Anda cari siapa tuh kalau studi kasus kan Robert Kain gitu kan. Nah, kalau di fenomena ada 2. Husserl dan Heidegger. Yang di saat pertama fenomenologi deskriptif, yang kedua fenomenologi interpretif. Jadi kalau ditanya, kamu pakai fenomenologi siapa?
Jangan bilang dari Creswell. Nah, Creswell itu bukunya. Tapi siapa, ide siapa? Ya, Husserl atau Heidegger. Oke, paham? Jadi jangan ngomong kalau diuji deskripsi. Kamu pakai fenomenologinya siapa? Jangan dibilang fenomenologinya Creswell. Oh, blow on itu namanya. Kenapa? Creswell itu cuma ngumpulin, dia metode penelitian aja. Ini saya kasih bukunya deh Creswell. Ada yang udah punya Creswell? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Boleh dikirim, Pak. Kasihan amat kalian nih. Aduh, kasihan banget ya. Saya coba ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya nanti saya kirim ke Google Drive Anda. Oke, sebentar. Wow. Download. Oke. Apa tadi mintanya fenomenologi ya? Creswell ya? Sebentar. Design culture. Digital strategies for powerful. Waduh. Nggak ada. Design corporate political corporate communication digital. Nanti saya cariin deh ya, punya Creswell ya. Kebetulan saya tadi dapat. Oh, nggak ada ya. Aduh, nggak ada. Oke deh, nanti ya. Nanti saya kasih ya. Creswell ada kok. Oke. Ya. Kemudian setelah tipe kita bicara tentang ini ya. Kita jelasin satu-satu ya. Jadi tipe pertama, fenomenologi yang bersumber dari pemikiran Husserl disebut dengan fenomenologi deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsi secara detail pengalaman dan kesadaran subjek yang diteliti. Ciri dari fenomenologi adalah adanya epoch, upaya reduksi memisahkan peneliti dari konsep teori prasangka. Dan ini namanya epoch, ya. Sedangkan yang kedua, fenomenologi yang bersumber pada pemikiran Heidegger sering disebut sebagai fenomenologi interpretatif. Ontologi menolak epoch karena tidak mungkin peneliti bisa membebaskan diri dari prasangka. Nah, tinggal Anda pilih ya, mau pakai tipenya siapa, ya. Ini contoh penelitian fenomenologi. Ini pendekatan deskriptif di sini. Ini Anda nanti baca aja ya. Oke. Ini contohnya wedding race and wanted criminal. Nah, ini ya. Ini contoh penelitian fenomenologi. Partisipan, individu atau kelompok yang mengalami fenomena tersebut, kumpulan datanya, wawancara terhadap individu yang mengalami fenomena itu, dan dokumentasi dan pengamatan. Analisis datanya pakai mungkin dari ya si Niels Huber bisa ya. Ada dua sebenarnya ya, deskripsi tekstural ya dan deskripsi struktural. Ingat ya, analisis data fenomenologi ada dua. Deskripsi struktural itu membahas tentang pengalaman dari orang, apa yang dialami oleh para partisipan. Sedangkan deskripsi struktural membahas tentang pengalaman mereka, bagaimana mereka mengalami dalam sudut pandang kondisinya. Jadi apanya itu disebut deskripsi tekstural, kalau bagaimananya itu deskripsi struktural, ya. Tolong diingat ya. Oke. Terus kemudian bagian akhir deskripsi yang membahas esensi dari pengalaman yang dialami, dengan melibatkan apa yang telah dialami dan bagaimana mereka mengalami. Esensi atau intisari adalah aspek puncak dari studi. Ini yang dicari, ya. Jadi secara keseluruhan prosedurnya, ya, permasalahan untuk penelitian fenomenologi adalah permasalahan untuk memahami pengalaman yang sama atau bersama dari beberapa individu pada fenomena guna mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ciri-ciri dari fenomena tersebut. Fenomena yang menarik untuk dipelajari diidentifikasi lebih pada pengalaman yang dialami oleh seseorang.
Peneliti mengenali dan menentukan asumsi filosofis yang luas dari fenomenologi. Ya, ini Anda baca aja. Data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami. Biasanya wawancara dilakukan dengan 5, ya tadi 3 minimal ya, tapi 5 deh biar enak. Data dapat dikumpulkan melalui pengamatan, jurnal, puisi, musik, dan bentuk kesenian lainnya. Hasil data tersebut dapat berupa percakapan yang direkam, respon yang ditulis secara formal, dan laporan tentang berbagai pengalaman dari drama, film, puisi, dan opera. Nah, jadi 2 pertanyaan umum yang sering ditanya, apakah yang telah Anda alami terkait dengan fenomena tersebut? Konteks situasi yang dialami apa, bagaimana, gitu ya. Analisis data fenomenologis dengan cara memeriksa data tersebut, ya, transaksi wawancara, dan menyoroti berbagai pernyataan penting, kalimat atau kutipan yang menyediakan pemahaman tentang bagaimana para partisipan mengalami fenomena tersebut. Kemudian dijadikan tema-tema. Ya. Jadi apa, serta, dan bagaimana, terus kemudian teksturalnya digabung, mempresentasikan esensi. Ya. Maka, berdasarkan pada 1-2 paragraf yang panjang dan pembaca telah membaca fenomenologi tersebut, maka diharapkan pembaca memiliki perasaan, saya memahami dengan lebih baik seperti apakah fenomena tersebut bagi seorang yang mengalaminya. Itu ya, sampai gini loh. Kalau Anda akhirnya ketika wawancara dengan orang yang nggak mau punya anak tadi ya, menikah tapi mereka komitmen nggak mau punya anak, akhirnya saya bisa memahami. Oh iya ya, kenapa sih mereka mau begitu? Ya nggak apa-apa, kita bisa memahami. Itu tujuan dari fenomenologi, ya. Kemudian, oke, kita istirahat dulu ya.